Bisa ditargetkan pada akhir bulan Juni tempat kegiatan ibadah, tempat kerja dan usaha, serta transportasi hingga kegiatan sosial budaya sudah beroperasi secara penuh di Jakarta. Dan Kementerian Agama pun sudah mengeluarkan panduan beribadah di rumah ibadah secara berjamaah. Lantas apakah dalam waktu dekat ini umat Islam bisa sholat Jumat berjamaah di masjid? Kita akan berbincang dengan Ketua MUI DKI Jakarta, Kiai Haji Munahar Mukhtar. Assalamualaikum Pak Kiai Munahar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Munahar. Pak Alfat, sehat ya. Semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa dijelaskan untuk fatwa dari MUI DKI Jakarta ini soal sholat Jumat 2 gelombang. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh nih. Fatwanya sebenarnya yang mana? Memang ada pembicaraan di tengah-tengah masyarakat tentang fatwa MUI pusat dengan fatwa MUI DKI Jakarta. Fatwa MUI pusat nomor 5 tahun 2000 itu memang tidak boleh. Itu tahun 2000. Kemudian keluar lagi fatwa MUI tahun 2001. Dan terakhir nomor 5 tahun 2020 yang baru saja kita keluarkan, di mana ada salah satu klausel di sana MUI DKI mengambil beberapa pendapat dari ulama Mesir dan ulama di Eropa. Dalam kondisi tertentu itu dibolehkan, dalam kondisi tertentu, dalam suasana tertentu, dalam keadaan darurat. Lalu bagaimana dengan kondisi DKI Jakarta? Selama masih ada tempat-tempat yang bisa dipergunakan untuk sholat Jumat, pakailah itu terlebih dahulu. Terkecuali tadi, kalau memang sudah tidak memungkinkan dalam keadaan darurat, sementara jamaah masih ingin melaksanakan sholat Jumat dalam waktu itu pun masih dalam waktu zuhur, maka silahkan. Ini tentu dalam keadaan darurat. Tapi manakala masih ada tempat-tempat untuk kita laksanakan, ya silahkan pakailah tempat yang ada terlebih dahulu. Nah ini intinya sebetulnya ke sana. Begitu. Ya. Pak Kiai, kalau insya Allah kan besok sudah mulai lagi sholat Jumat di masjid-masjid. Artinya untuk protokol kesehatannya di sejumlah masjid itu sudah diberikan fatwanya, dijelaskan apa saja yang harus dipenuhi. Kita sudah mengeluarkan acuan untuk melaksanakan ibadah sholat. Acuan kita memang sudah kita keluarkan dan fatwanya kita sudah keluarkan. Acuan itu dari mulai jamaah dari rumah sebelum berangkat ke masjid itu sudah ada acuannya, sampai ketika jamaah ada di dalam masjid, sampai ke masjid, di dalam masjid, sampai apa yang harus disiapkan oleh masjid itu sendiri. Contoh kecil, Jumat ketika jamaah mau berangkat, mereka harus berwudu terlebih dahulu dari rumah. Kemudian mereka harus pakai masker. Kemudian mereka harus bawa plastik untuk naruh sendal atau sepatu mereka. Ini salah satunya, salah satu contoh. Jadi jamaah sudah siap. Sampai masjid karpet sementara disimpan. Kalau jamaah ingin baca Quran, bawa Quran dari rumah atau membawa Quran melalui HP. Itu silakan. Jadi persiapan itu sudah kita sampaikan, acuan itu sudah kita sampaikan. Insya Allah kalau tidak ada halangan, besok acuan itu sudah sampai ke masjid-masjid di seluruh DKI Jakarta ini. Mudah-mudahan itu bisa sampai sebagai acuan bagi jamaah untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat besok. Ya Pak Munahar, apakah fatwa sholat Jumat ini berlaku di seluruh DKI Jakarta? Karena kita melihat masih ada 66 wilayah RW yang masih zona merah, Pak. Untuk RW yang mendapatkan PSBL atau ada masih zona merah di 66 RW ini, kita tidak merekomendasikan. Jadi yang kita rekomendasikan adalah wilayah-wilayah yang memang dianggap sudah aman, kecuali memang yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI itu yang zona merah, itu tidak kita rekomendasikan. Itu kembali seperti semula, ibadah di rumah masing-masing. Itu. Ya. Pak Kiai, untuk para pengurus masjid ini nantinya sudah diberikan sosialisasi jumlah jemaah yang diperbolehkan untuk melakukan sholat berjamaah berapa banyak. Kemudian apakah nantinya juga akan ada panitia ataupun paling tidak yang bisa memantau bahwa tidak ada jumlah yang menumpuk di dalam masjid? Inilah perlunya kerjasama memang antara MUI dengan DMI. Jadi teknis pelaksanaan di masjid itu memang DMI. Kita mengatur bagaimana tata caranya. Kalau jumlah jamaah sekali lagi kita tidak membatasi sesuai dengan kapasitas masjid itu sendiri.
Kapasitas masjid berapa bisa dipakai, tapi sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Ada jaga jarak 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kalau memang masjid itu bisa menampung 500 orang, biasanya 1000 cuma jadi 500, ya itulah yang kita pakai. Kalau masih ada ruangan lain di masjid bisa dipakai, ada halaman silahkan dipakai, tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, yang berlaku di DKI Jakarta pada khususnya ini. Pak Munahar, saya ingin mencoba satu contoh kasus misalnya di salah satu masjid, jumlah jamaahnya tidak sampai 40 orang, karena katanya kan kalau untuk sholat Jumat minimal 40 orang. Nah ini bagaimana jika ada masjid yang membuka untuk sholat Jumat tapi jumlah jamaahnya tidak sampai 40 orang? Begini, Qaulul Qadim atau pendapat lama ada yang membolehkan Jumat 3 orang, 4 orang atau 12 orang, 1 imam khotib. Itu yang lama. Sementara Qaulul Jadid, pendapat yang baru, itu memang menurut Syafi'iyah itu harus 40, minimal 40 dengan syarat-syarat tertentu. Tapi kalau tidak memenuhi itu semua, silakan sholat Jumat kalau tidak sampai 40, tapi harus i'adah. Dia harus mengulangi dengan sholat zuhurnya. Artinya setelah Jumatan dia sholat zuhur. Kalau memang itu kurang Dan dari itu ketentuan yang ada. Dilakukan secara Gitu. berjamaah juga untuk sholat zuhurnya berarti? Oh iya, sholat zuhur ya berjamaah lagi lah. Jadi insya Allah pahala, tidak mengurangi pahala Jumat, tidak mengurangi pahala sholat zuhur. Ya, Pak Kiai, untuk protokol kesehatannya sendiri kalau berada di dalam masjid, tadi Pak Kiai sudah menjelaskan secara detail dari sebelum berangkat. Tapi kalau seandainya ada yang tidak mematuhi protokol kesehatan ini seperti apa? Makanya perlu juga kerjasama sama pemerintah provinsi, mungkin melalui Satpol PP atau apa yang membantu untuk menyiapkan jamaah yang sesuai dengan protokol. Kalau mereka umpamanya nggak pakai masker, ya upayakan dibantu atau masjid menyiapkan masker, memberikan kepada mereka. Mereka harus mempersiapkan juga sabun atau alat-alat untuk pembersih, itu juga perlu disiapkan. Jadi saling bekerja sama lah, saling bekerja sama karena niatnya ibadah, niatnya baik, insya Allah semuanya jalannya menjadi baik semua. Amin. Insya Terima Allah. kasih Pak Kiai Pak Kiai Haji Munahar. Ya. Pak Munahar Munahar, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kabar Ya. Petang. Kita Terima harapkan kasih. nanti berjalan lancar untuk Sama-sama. sholat Jumat Sama-sama. besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.